Robert Kiyosaki pernah berkata, "Financial freedom is available to those who learn about it and work for it." Semua orang pasti menginginkan freedomnya masing-masing. Akan tetapi, dalam konteks financial freedom, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh seseorang seperti Mr. X, seperti harus menghadapi masalah hutang, cicilan, kredit, inflasi, dan sebagainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil dari Mr. X itu sendiri. Mr. X adalah seorang profesional muda berusia 25 tahun yang bekerja di bagian rekrutmen di McGill Life dengan posisi Junior Level Office Management. Mr. X baru saja menikah dan saat ini dalam perencanaan mendapatkan anak pertama dan memiliki double income dari istri yang bekerja sebagai staf dengan income 7,5 juta per bulan. Ia juga sudah memiliki rumah sendiri dari urusan keluarga dan belum memiliki planning membeli rumah baru dalam waktu dekat ini. Mr. X sendiri memiliki gaya hidup konstruktif yang selalu mengikuti tren, perkembangan teknologi dan juga fashion. Mr. X juga berinvestasi di logam mulia dan belum memiliki rencana tabungan masa depan. Yang kedua, mengenai kondisi finansial Mr. X. Mr. X memiliki pendapatan sebesar 22.500.000 per bulan dengan total pengeluaran sebesar 14.750.000 rupiah per bulan. Mr. X memiliki free cash flow sebesar 16.250.000 rupiah per bulan. Kemudian, Mr. X memiliki tabungan dan investasi sejumlah 60 juta rupiah. Dan juga, Mr. X memiliki goals yaitu memiliki dana deposito sebesar 700 juta rupiah serta dana pensiun 500 juta rupiah dalam kurun waktu 7 tahun. Dari kondisi finansial dan juga tujuan keuangan dari Mr. X, apa sih yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya? Pada bab ini, kami akan menganalisis bagaimana tujuan keuangan Mr. X dan juga perencanaan strategis untuk mencapai tujuannya. Untuk yang pertama, kami menganalisis tujuan keuangan yang diperlukan oleh Mr. X. Dari aspek tujuan 7 tahun, kondisi finansial, serta rencana Mr. X untuk punya anak, kami merumuskan 4 portofolio yang harus dimiliki oleh Mr. X. Yang pertama yaitu dana darurat sekitar 6-7 bulan pengeluaran atau sekitar 177 juta. Yang kedua dana deposito sekitar 700 juta dalam 7 tahun. Yang ketiga dana pensiun sekitar 500 juta. Dan yang keempat adalah dana pendidikan anak yang jumlahnya masih tentatif tergantung pada usia anak sekolah dan juga inflasi. Selanjutnya kami juga memperhitungkan berapa banyak uang yang harus diinvestasikan oleh Mr. X untuk mencapai tujuan keuangannya. Di sini kami menggunakan future value of annuity untuk menghitung berapa banyak uang yang harus diinvestasikan tiap bulannya. Untuk dana pensiun dengan tingkat imbal hasil 7% dan present value 500 juta diperlukan hasil 3,8 juta per bulan. Dan untuk dana deposito dengan tingkat imbal hasil 5% diperoleh hasil 6,9 juta per bulan. Nah, dari perhitungan tadi, kami merumuskan alokasi cash flow Mr. X untuk diinvestasikan. Untuk dana darurat, alokasi sebesar 20% atau sekitar 3,2 juta. Dana deposito alokasi 43% atau sekitar 6,9 juta. Dana pensiun alokasi 24% atau 3,9 juta. Dan sisanya untuk dana pendidikan anak sebesar 13% atau sekitar 2,1 juta. Selanjutnya kami memberikan rekomendasi instrumen investasi untuk Mr. X. Yang pertama untuk dana darurat dengan kriteria ekspektasi return 5% dan juga liquid, kami merekomendasikan reksadana pasar uang. Untuk dana deposito dengan kriteria ekspektasi return 5% dan juga liquid, kami memberikan rekomendasi reksadana pasar uang, obligasi korporasi atau pemerintah dan juga saham blue chip berdividen. Untuk dana pensiun dengan ekspektasi return 7% dan juga tidak liquid, kami merekomendasikan reksadana pendapatan tetap, obligasi korporasi atau pemerintah, dan juga saham perusahaan yang masih bertumbuh atau growth stock. Dan selanjutnya untuk dana pendidikan anak dengan kriteria ekspektasi return 5% dan juga tidak liquid,
kami memberikan rekomendasi obligasi korporasi atau obligasi pemerintah dan juga saham blue chip dengan dividen. Dan selanjutnya kami juga merekomendasikan diversifikasi portofolio, di mana di sini untuk dana darurat kami merekomendasikan 100% alokasi untuk reksadana pasar uang. Untuk dana deposito 40% untuk reksadana pasar uang, 30% obligasi pemerintah, dan 30%-nya lagi untuk saham blue chip. Untuk dana pensiun kami merekomendasikan 50% dialokasikan pada obligasi negara, 30% untuk reksadana pendapatan tetap, dan 20% untuk saham. Dan yang terakhir untuk dana pendidikan anak, kami merekomendasikan 60% untuk obligasi pemerintah dan 40% untuk saham blue chip berdividen. Setelah rekan saya sebelumnya telah memberitahu apa aja sih perencanaan keuangan yang perlu dilakukan Mr. X dan apa saja rekomendasi instrumen investasi yang perlu diinvest Mr. X dalam mencapai tujuan keuangannya. Di kesempatan kali ini atau di bab kali ini, saya akan membahas tentang resiko-resiko apa saja yang akan dihadapi Mr. X dalam perjalanannya mencapai tujuan keuangannya. Ada 4 jenis resiko yang akan dihadapi Mr. X dalam perjalanan dia mencapai tujuan keuangannya. Apa saja 4 jenis resiko tersebut? Yang pertama ada resiko inflasi. Menurut data statistik, inflasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir adalah 3,33%. Inflasi ini akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi Mr. X karena inflasi sendiri akan mengurangi nilai real suatu aset atau uang. Sehingga hal itu akan membuat inflasi menyebabkan pengurangan daya beli uang Mr. X. Yang kedua ada krisis pasar. Seperti yang kita ketahui, jika terjadi krisis pasar, maka semua instrumen investasi akan mengalami penurunan yang anjlok. Sehingga hal itu membuat investasi yang dilakukan Mr. X akan mengalami hal yang sama, itu akan menjadi penurunan yang anjlok. Yang ketiga ada resiko pengeluaran darurat. Di mana jika terjadi suatu hal yang tidak terduga seperti masalah kesehatan atau masalah hal lainnya, hal itu akan membuat uang yang tadi yang sudah disiapkan untuk dana pensiun Mr. X akan digunakan untuk membayar pengeluaran tidak terduga tersebut. Yang keempat adalah resiko kesehatan. Seperti yang kita ketahui, kesehatan adalah bagian hal paling penting dalam manusia, sehingga terkadang terjadi masalah kesehatan yang membuat seseorang harus lagi-lagi menggunakan dana pensiunnya, terutama Mr. X harus menggunakan dana pensiunnya untuk membayar kesehatannya. Sehingga hal itu akan membuat dana pensiun atau dana investasi yang telah disiapkan Mr. X harus terkuras atau berkurang akibat masalah kesehatan. Lalu hal apa sih yang bisa dilakukan Mr. X dalam memanage resiko atau mengurangi dampak resiko tersebut? Dalam risiko pertama itu inflasi. Hal yang dapat dilakukan Mr. X adalah yang pertama berinvestasi pada aset yang memiliki pertumbuhan yang lebih cepat daripada inflasi. Yang kedua adalah mendiversifikasi portofolio sehingga ia dapat melindungi aset jangka panjangnya. Dan yang kedua dalam risiko krisis pasar, hal yang dapat dilakukan Mr. X sama seperti risiko inflasi, yaitu mendiversifikasi portofolio sehingga hal ini akan meminimalisir dampak dari krisis pasar tersebut. Yang ketiga dalam risiko pengeluaran darurat, hal yang dilakukan Mr. X adalah menyiapkan dana darurat sesuai yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Hal itu dilakukan agar Mr. X memiliki dana yang dapat digunakan jika hal tidak terduga terjadi, sehingga dana pensiun yang disiapkan Mr. X dapat tetap terjaga. Yang keempat dalam risiko kesehatan, Mr. X pastinya sudah memiliki asuransi kesehatan dan harus memaksimalkan asuransi kesehatan tersebut. Dan juga Mr. X harus lagi-lagi sedikit menyiapkan dana darurat atau menyisihkan sedikit dari pendapatannya untuk membayar asuransi. Sehingga hal tersebut dapat memastikan Mr. X dapat terjaga melalui asuransi. Dan juga Mr. X harus mempersiapkan tabungan khusus untuk kesehatan. Selanjutnya, kami akan bahas apa sih yang bisa dilakukan Mr. X dalam memperbaiki cash flow atau memperbaiki gaya hidupnya untuk mengefektifkan dana atau keuangan yang dimiliki oleh Mr. X. Nah, hal pertama yang kami dapat rekomendasikan adalah dengan cara memanage cash flow. Ada 2 hal poin yang besar yang kami ambil, yaitu pertama adalah mengurangi biaya asuransi. Seperti yang kita ketahui dalam kasus ini, Mr. X sudah memiliki asuransi kesehatan dari kantornya secara gratis. Namun dalam kasus ini juga Mr. X masih membayar secara bulanan asuransi kesehatannya. Itu kenapa? Akan lebih baik jika Mr. X meng-cut biaya pengeluaran untuk asuransi kesehatannya dan menggunakan asuransi kesehatannya secara full agar hal tersebut dapat mengurangi pengeluarannya dan hasil mengurangi pengeluaran itu dapat dijadikan sebagai dana investasi ataupun tabungan pensiunnya.
Yang kedua adalah dengan cara mengurangi atau bahkan menghentikan penggunaan kartu kredit. Seperti yang kita ketahui, Mr. X dalam kasus ini memiliki utang sebesar 100 juta plus bunga dalam kartu kredit. Nah, itu kenapa kami merekomendasikan untuk mengurangi atau bahkan memberhentikan penggunaan kartu kredit, karena kartu kredit ini dapat menjadi beban yang sangat besar bagi Mr. X untuk mencapai tujuan keuangannya. Sehingga kami rekomendasikan untuk memberhentikan atau mengurangi penggunaan kartu kredit ini sehingga tidak membebankan Mr. X dalam mencapai tujuan keuangannya. Selanjutnya, kita akan membahas perubahan gaya hidup yang perlu dilakukan Mr. X. Yang pertama adalah pengurangan kartu kredit, tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah mengendalikan pengeluaran konsumtif. Yang ketiga adalah optimalisasi asuransi. Nah, sudah saya sebutkan tadi ketiganya, dan saya ingin bahas adalah dua hal terakhir yang menurut saya dua hal sangat penting, yaitu yang pertama investasi jangka panjang. Tentunya Mr. X harus berinvestasi untuk jangka panjang karena tujuan keuangan ini untuk pensiun dia, sedangkan dia masih di usia yang cukup produktif sehingga dia harus hanya untuk memikirkan prioritaskan investasi jangka panjang ke depannya untuk dia pensiun. Yang kelima, ini yang paling penting menurut saya, yaitu meningkatkan literasi keuangan. Kenapa? Karena dengan ini Mr. X dapat memperbaiki keuangannya sehingga lagi-lagi memperbesar atau meningkat kemampuan dia, dan tentu akan memperbesar peluang dia untuk mencapai tujuan keuangannya. Dari berbagai analisis yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya strategi yang kami usulkan kepada Mr. X adalah dengan diversifikasi aset ke berbagai instrumen investasi, guna untuk menumbuhkan aset dan juga mengurangi resiko inflasi. Selain itu, kami juga menyarankan kepada Mr. X untuk mengelola utang dengan mengurangi penggunaan kartu kredit dan melunasi cicilan, serta dengan memanfaatkan asuransi kesehatan secara gratis. Dengan disiplin menabung, berinvestasi, dan meningkatkan literasi keuangan, kami yakin bahwasanya Mr. X dapat untuk mencapai tujuan keuangannya. Mungkin sekian dari L Finance, terima kasih dan salam cuan.